Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Falah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1400 tahun yang lalu ya. Dan di waktu yang sama, di bulan yang sama saat ini kita berada, yaitu bulan Sya'ban, bagaimana ada peristiwa besar yang kemudian ini sebagai ujian keimanan. Apa peristiwa besar itu? Ketika Allah perintahkan umat Islam ya, untuk memindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Kenapa? Karena Allah memulai tentang ayat ini, ayat tentang perpindahan kiblat ini yang berada dimulai dari juz kedua ya. Masuk pada juz kedua surat Al-Baqarah. Allah memulai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sayaqulus sufaha'u minan nas. Karena ketika itu banyak orang-orang bodoh itu beropini. Orang-orang bodoh itu berkomentar. Jadi Allah bahasakan as-sufaha, bodoh. Bodoh tapi komentar. Ya, bodoh tapi beropini. Dan sedikit banyak opini mereka ini sempat mempengaruhi kaum muslimin. Lalu siapa as-sufaha ini? Orang-orang bodoh ini, pertama kalau kita baca dalam tafsir, mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengatakan, wah, Muhammad, agamanya Muhammad, ini saya pakai bahasa bebas, sanadnya nggak nyambung kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Jadi sanadnya itu nggak nyambung, agamanya itu nggak nyambung, kenabiannya, kerasulannya nggak nyambung kepada nabi-nabi sebelumnya. Yaitu ketika mereka mengatakan bahwasanya nabi-nabi sebelumnya menghadapnya itu ke Baitul Maqdis. Ini udah benar, justru berpaling dari ke kiblat yang lain. Ini menunjukkan agama yang dia Muhammad ini agama yang tidak nyambung sanadnya kepada nabi-nabi yang lain. Nah, ini opini. Dan ini jelas opini ini ya, komentar ini komentar bodoh. Makanya wajar Allah bilang as-sufaha. Karena ternyata kita tahu Nabi Ibrahim kiblatnya kemana? Itu. Gitu. Nah, ini kelompok yang pertama. Ya. Ketika mereka beropini demikian. Yang kedua adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin, baik yang ada di Madinah maupun yang lebih-lebih lagi yang ada di Mekah ketika itu. Ketika mereka juga beropini.
mengatakan bahwasanya tuh akhirnya ngikutin kita juga kan. Ya, akhirnya kita ngikutin kita juga. Ternyata yang benar selama ini kita. Buktinya Muhammad ya, itu ngikutin kiblatnya ke arah ke kita. Nah ini. Kemudian yang ketiga, kelompok as-sufaha yang ketiga adalah humul munafiqun. Mereka orang-orang munafik. Apa komentar mereka? Nah ini yang sempat menggoyahkan keyakinan para sahabat ketika itu. Berarti ya, selama ini sholat yang dilakukan oleh orang-orang Islam tidak sah. Ya. Sholat yang dilakukan orang-orang Islam tidak sah. Ya. Sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang ke Masjidil Haram. Nah ini menunjukkan berarti nggak sah ini. Ya. Nah ini yang meresahkan juga para sahabat. Sampai kemudian Allah harus merespon secara khusus ya hal ini dalam Al-Quran ya di surat Al-Baqarah tersebut, yaitu di ayat yang ke-143-nya. Ketika Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ya, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ya, keimanan kalian. Nah, makna iman di sini secara khusus adalah sholat. Gitu. Jadi ternyata variasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pentingnya saya sering sampaikan, belajar itu nggak bisa dengan autodidak selalu. Terlebih lagi belajar agama. Harus ada ustadznya, ada pembimbingnya. Karena bahaya ketika tanpa pembimbing. Salah satunya ketika kita memahami ayat ini, maka kita akan memahami secara umum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Sementara para mufassir mengatakan, iman yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholat. Artinya, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan sholat kalian yang kalian lakukan ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Karena ini mengganggu, dibilang, wah nggak sah nih. Sementara Nabi ketika sampai di Madinah, sampai turunnya ayat ini, beliau melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih 16 bulan sampai 17 bulan. Bayangkan, kalau orang termakan 16 bulan, 17 bulan, dianggap sholatnya tidak sah. Nah, itu meresahkan para sahabat gitu. Tapi cepat-cepat Allah kemudian merespon, menurunkan ayat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hening banget ya, luar biasa ini. Heningnya ngantuk ini. Serius. Luar biasa, nggak ada suara sama sekali nih, Masya Allah. Senyap ini ya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu secara sejarah ketika ayat ini turun, dia kan diawali memang keinginan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiblatnya itu ke arah Masjidil Haram. Makanya Allah sebut, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat engkau Muhammad membolak-balikkan wajahmu ke arah langit. Berharap Allah memindahkan arah kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kenapa? Sebelumnya tadi Yahudi sebelum ketika kaum muslimin ya masih menghadap ke Baitul Maqdis, belum dipindahkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, mereka bilang, tuh ngikutin kita juga. Ternyata Islam ngikutin kita. Tapi begitu pindah, komentar lagi. Nah, ini memang istilahnya saya bahasakan, perpindahan kiblat ini adalah salah satu sebabnya proposal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat menginginkan kiblatnya itu dipindah. Maka kemudian Allah merespon, kemudian turunnya ayat ini, perintah ayat ini, dalam ayat ini itu ketika Nabi sedang sholat di perkampungan Bani Salamah. Ya kita tahu kan dulu Madinah itu masjid banyak. Ya, setiap kampung, setiap kabilah punya masjid.
Gitu. Tetapi yang paling utama pusatnya adalah Masjid Nabawi seperti itu. Nah, ketika itu Nabi sedang ke rumah seorang sahabat yang meninggal dunia. Ya, ketika itu beliau datang bertakziah dan bertemu dengan ibu dari sahabat tadi gitu. Maka saat itu datanglah sholat zuhur, waktu sholat zuhur, dalam riwayat lain sholat asar. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengingatkan waktu sholat asar. Ya. Lalu ketika itu Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Ya, 2 rakaat pertama masih menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu setelah 2 rakaat pertama turunlah perintah untuk mengalihkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Maka kemudian Nabi merubah posisinya 180, mengarahkan ke arah Masjidil Haram dan menyelesaikan 2 rakaat sisanya ya dengan kiblat yang berbeda. Dan masjid ini namanya Masjid Bani Salamah asalnya. Tapi karena ada peristiwa ini, kemudian disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid dengan 2 kiblat. Jadi ketika itu Nabi tidak lagi sholat di Masjid Nabawi. Ya, makanya berita tentang perpindahan kiblat ini tidak langsung menyebar. Kalau sekarang gampang, pakai WA selesai. Ya gitu. Maka ketika itu di Masjid Nabawi itu sholatnya masih menghadap Masjidil Aqsa. Apalagi Masjid Kuba, ya, yang letaknya lebih jauh lagi, kan gitu. Nah itu baru sholat menghadap ke Masjidil Haram itu kurang lebih waktu subuh. Di ketika itu kiblat kaum muslimin variasi gitu ya. Karena itulah hikmahnya ketika syariat belum sampai ya, kepada satu kaum, maka dia tidak punya kewajiban. Ya. Dia tidak, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Di antara pelajarannya itu. Ya, dan tidaklah kata Allah, kami akan mengazab mereka sampai kami mengutus seorang rasul. Seorang rasul gitu. Nah begitu. Apalagi sampai berita di kaum muslimin yang ada di luar Madinah, itu lebih lama lagi seperti itu. Nah, jadi itu awalnya. Maka kata para ulama, ujian perpindahan kiblat ini menguji sejauh mana keimanannya para sahabat. Karena Allah sampai mengatakan itu di ayat yang ke-143-nya itu. Ya, jadi wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha, dan tidaklah ya kami jadikan perpindahan kiblat itu illa lina'lama may yattabi'ur rasul, kecuali ujian bagi orang-orang beriman untuk mengetahui mana di antara mereka yang komitmen mengikuti Rasulullah. May yattabi'ur rasul wa mimman yanqalibu ala aqibai, dan juga untuk membuktikan mana yang tidak setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian ini, ujian keimanan. Ya. Mungkin kita tidak bisa merasakan suasana ketika itu. Ya, kita tidak tahu gitu. Tapi betapa betul-betul dengan informasi dalam ayat ini, betul-betul ada pertarungan keimanan yang luar biasa saat itu. Antara mengikuti opini orang-orang di luar Islam atau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu bisa saja terjadi pada saat ini dalam kasus yang berbeda. Kita ngikut Allah dan Rasulnya, apa ikut opini nih. Ya. Dalam penegakan syariat. Seperti yang sering dicontohkan misalnya dalam hal pembagian waris misalnya. Ini ikutin mana nih? Kalau ngikutin hawa nafsu, pengennya ngikutin ya, bagi rata gitu ya. Bagi rata gitu. Biar rata. Nah, udah gitu yang sadis lagi, saya katakan sadis, bilang biar adil. Itu ketika kita mengatakan bagi waris laki perempuan dengan rata biar adil, itu sebenarnya mengatakan Allah tidak adil. Itu pernyataan sadis menurut saya. Seolah menuduh Allah tidak adil dengan hukumnya. Gitu. Kalau ada yang mengungkapkan begitu,
udah bagi rata aja biar adil. Dan ini yang sering terdengar. Maka tanpa dia sadari, dia telah menuduh Allah bahwasanya Allah tidak adil. Nah ini bahaya, bisa merusak keimanan. Bagaimana juga pernah terjadi di masa Rasul ketika pasca perang Hunain, ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, ada seseorang yang nggak puas, lalu bilang sama Rasul, ya Rasul, engkau tidak adil, engkau membaginya dengan tidak adil. Baik kan? Jadi cikal bakal orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu sudah ada, gitu. Walaupun dari internal kaum muslimin sendiri, gitu. Maka kata Rasul, bagaimana mungkin aku tidak adil, kata Rasul. Emang ada orang yang lebih adil, manusia yang lebih adil dibanding saya? Sampai gitu. Maka kemudian Rasul menyebutkan tentang orang ini. Ini akan lahir dari orang ini, orang-orang yang kalau bahasa bebasnya, orang yang akan merasa benar sendiri. Kalau bahasanya gitu. Ya, jangankan sesama kaum muslimin, Rasul aja dibilang tidak adil. Itu hebatnya gitu. Makanya sejarah ya kesesatan pertama di kalangan umat ini bisa dikatakan ketika muncul kelompok yang merasa paling benar sendiri dalam sejarah begitu. Yaitu khususnya dalam peristiwa pertentangan, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Ketika keduanya memilih jalan damai setelah terjadi peperangan besar, perang Siffin, damai. Ya. Betapa bijaksananya Ali. Padahal kalau secara posisi ketika itu pihak Muawiyah sudah terjepit. Kemudian menawarkan perundingan damai, maka diterima oleh Ali. Maka saat Ali bin Abi Thalib menerima perundingan itu, tawaran damai itu, maka muncullah kelompok yang kemudian tidak setuju. Lalu selanjutnya kelompok ini menyalahkan dua pihak ini, baik Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka katakan apa? Bayangkan seorang Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak muda, yang sudah dijamin sama Rasul masuk surga, lalu dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali dilabelkan seperti itu, tidak berhukum dengan hukum Allah. Bayangkan, itu sahabat saya disalahkan gitu, dianggap tidak berhukum. Maka disitulah muncul kesesatan pertama di kalangan umat ini, bisa dikatakan ketika muncul kelompok yang merasa paling benar sendiri, kemudian menyalahkan yang lain. Gitu. Bahkan kita tahu Ibnu Muljam saat mau dieksekusi mati, dia sama sekali, Ibnu Muljam, orang yang membunuh Ali, ketika mau dieksekusi mati tidak ada penyesalan sama sekali. Bahkan dia mengatakan, apa yang saya lakukan ini sesuai dengan hukum Allah. Bayangkan, membunuh seorang manusia mulia, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dikatakan sudah sesuai keputusan hukum Allah. Bayangkan gitu. Ya. Jadi luar biasa ini. Ya, makanya jangan sampailah di tengah-tengah kita ya, muncul orang ketika kita merasa paling benar sendiri gitu. Yang lain pokoknya salah. Kalau nggak ikut saya salah gitu ya. Nah, itu. Terlebih lagi yang banyak muncul di tengah-tengah kita itu yang kemudian mengklaim paling benar sendiri, padahal itu pada wilayah-wilayah yang sifatnya khilafiyah gitu. Bukan hal yang sifatnya usul ya. Jadi sifatnya furu, bukan sifatnya usul seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi sejarahnya begitu ya. Bisakah mungkin terjadi? Bisa saja akan muncul kelompok-kelompok yang penisbatannya mirip dengan Khawarij tadi. Nah, inilah kelompok sesat pertama ini, Khawarij ya. Jadi ketika mereka mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan kelompok yang lain yang tidak sejalan dengan mereka, seperti itu. Nah, jadi dan memang kalau kembali lagi
Nabi Muhammad sudah menubuahkan tentang kematian Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi pernah berkata pada Ali, "Wahai Ali, tahukah kamu siapa dua orang yang paling celaka di dunia ini?" Maka Ali mengatakan, "Tidak tahu ya Rasul, Allah dan Rasulnya saja yang tahu." Maka kata Nabi Muhammad, orang yang paling celaka adalah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy-Syam, "Idzim ba'atsa ashqaha." Bangkitlah ketika itu orang yang paling celaka. Ketika dia menentang dan kemudian membunuh, menyembelih untanya Nabi Saleh yang merupakan mukjizat. Lalu yang kedua adalah orang yang menumpahkan darahmu. Jadi orang yang menumpahkan darahmu. Di artinya Nabi sudah mengatakan jauh sebelum peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu orang yang paling celaka. Tapi tadi Nabi sudah bilang paling celaka, tapi dia mengklaim secara pribadi berada di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika sakitnya itu parah, kemudian orang-orang di sekelilingnya khawatir, "Wahai Khalifah, kami khawatir Anda akan meninggal dengan sebab sakit ini," gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Tenang saja, karena Nabi tidak mengatakan itu tentang kematianku. Jadi aku nggak mungkin meninggal karena sakitku ini. Karena Nabi meninggal, aku mati itu dibunuh." Ya, tadi oleh kelompok yang merasa paling benar sendiri seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi ini ujian keimanan. Maka saat Allah sudah melihat kaum muslimin berhasil lulus dari ujian ini, keimanan mereka kokoh, ya, walaupun sempat goyah, tapi kemudian dikuatkan, lalu akhirnya mereka lulus dengan ujian ini. Mereka kemudian dengan ridho menghadapkan kiblat mereka ketika sholat yang asalnya ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram. Maka tidak lama kemudian turunlah di akhir Sya'ban, turunlah perintah Allah untuk kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini alakohnya, hubungannya, korelasinya. Ya, korelasinya peristiwa perpindahan kiblat dengan pensyariatan saum di bulan Ramadan. Karena urutannya begitu. Jadi setelah lulus dengan ujian keimanan, Allah melihat kaum muslimin sudah kuat keimanannya, maka turunlah perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ketika Allah berfirman dan memulai firman-Nya ini dengan memanggil kalimat iman. Kalimat iman. Nah, kita pahami secara historis begitu. Kenapa ayat perintah puasa itu satu-satunya ayat syariat di antara yang ada dalam rukun Islam yang dimulai dengan panggilan keimanan. Kita lihat puasa, sholat tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah, tidak ada. Zakat juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu wa atuz zakah. Haji nggak ada. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi ketika puasa Allah memanggil dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Secara historis seperti itu. Ya. Kenapa kalimat ini dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Tetapi ayat ini tidak berlaku untuk kaum muslimin di masa itu yang kemudian keimanannya kuat semua, lulus dari ujian. Tapi ini juga berlaku buat umat-umat Islam sesudah itu, termasuk kita saat ini. Oleh karena itu Allah menggunakan panggilan keimanan itu bukan dengan isim, ya, bukan dengan kalimat isim, tapi dengan kata kerja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman yang telah beriman, dengan menggunakan fi'il madhi. Amanu itu fi'il, kata kerja. Dan perbedaan antara kata kerja dengan isim adalah kalau isim itu baku,
Sementara kalau kata kerja itu berubah. Artinya apa? Kaitannya ya, dengan ayat ini tidak semua. Jadi ayat ini tidak dikhususkan Allah memanggil orang beriman bukan hanya orang-orang yang imannya seperti para sahabat. Tapi imannya yang kayak apapun dipanggil gitu. Yang levelnya kayak sahabat maupun yang hampir mirip sahabat ataupun yang jauh di bawah level para sahabat. Baik imannya yang lagi turun maupun iman yang lagi naik, itu include dalam panggilan ini. Ya, makanya Allah tidak menggunakan ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, dengan menggunakan isim mu'minun, isim fa'il mu'minun. Tapi Allah menggunakan dengan kata kerja. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ya, kita ketika mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, walaupun imannya tipis lah ya. Tipis tebel nih. Kita, wah Ustaz, ini yang dipanggil iman, saya belum sampai tingkatan iman, jadi saya nggak wajib gitu. Sampai begitu. Nah itu rahasianya penggunaan kata kerja dalam hal ini. Beda makanya dengan firman Allah ketika menggunakan kata benda. Misalnya dalam surat Al-Hujurat, Allah menggunakan bukan dengan kata kerja. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Itu Allah menggunakan kata kerja, tidak menggunakan innamal ladzina amanu ikhwah. Karena memang walaupun mukmin Islam ya, belum tentu bisa menjalin hubungan ukhuwah. Makanya dikit-dikit ribut orang Islam. Masalah sedikit aja ribut. Gitu. Nah, ini harus kita akui. Tadi saya katakan masalah yang sifatnya masih khilafiyah, furu'iyah, ributnya runcing banget. Sampai nggak mau tegur-teguran. Nah, itu kenapa? Karena imannya tidak pada level seperti para sahabat. Gitu. Jadi imannya tadi ya, kalau menggunakan kata benda baru sampai amanu, bukan mukmin seperti itu. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu berarti dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bekal paling utama kita menuju Ramadan ini ya, tinggal berapa hari lagi nih? Hah? Nggak ada yang ngitungin? Nah, kalau Muhammadiyah sudah pasti hari Rabu tanggal 18 Februari, maaf. Itu pasti. Ya. Dan pemerintah kemungkinan tanggal 19. Gitu. Tapi biasanya umumnya ya, kalau puasa ikut pemerintah mulainya. Kalau lebaran ikut Muhammadiyah. Cepat. Gitu. Ya. Kalau sebenarnya begitu saya baca itu tentang hasil hisabnya, sebenarnya kalau hasil hisab di seluruh wilayah Indonesia ini bisa dikatakan masih di bawah ufuk, bahkan posisinya minus 2 derajat gitu. Ya, di hari Selasa itu masih minus 2 derajat, dan itu jauh dari kriteria Mabim. Mabim itu minimal 3 derajat. Dan sebenarnya kalau Muhammadiyah masih pakai metode seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, kriteria sebelumnya, Muhammadiyah pun akan sama tanggal 19 puasanya. Kenapa? Karena belum masuk kriteria hilal yang wujud gitu. Jadi kalau minimal 0, sekian, ini masih minus 2 derajat gitu. Cuman sekarang Muhammadiyah sejak tahun ini itu ngikutin KGHT namanya. Kalender Global Hijriah Tunggal. Jadi mengikuti beberapa negara, kesepakatan negara. Jadi ternyata dari negara-negara yang tergabung dalam KGHT itu ada di negara tersebut, salah satu negara tersebut yang hilalnya sudah wujud secara hisab. Maka kemudian disamain semua. Agar umat Islam kompak seluruh dunia sama begitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah gitu. Makanya kalau seandainya seperti metode tahun-tahun sebelumnya, itu juga sama kemungkinan Muhammadiyah puasanya tanggal 19. Tapi yang pasti puasa adalah 1 Ramadan. Ya, dan lebaran 1 Syawal.
itu nggak ada perbedaan, ya, nggak ada perbedaan seperti itu. Nah, artinya kita tidak sampai kurang lebih 10 hari ya. Ya, 10 hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tanpa terasa, Pak. Ya, tanpa terasa ya, biiznillah umur kita insya Allah akan sampai kepada bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi berdasarkan historis ayat-ayat tentang perpindahan kiblat, tentang kemudian disambung dengan peristiwa turunnya syariah, ya, syariat tentang kewajiban puasa Ramadan, maka jelas sekali modal utama untuk bertemu dengan bulan Ramadan agar kita maksimal dalam beribadah bulan Ramadan, modal paling utama itu keimanan. Ya, modal utama itu keimanan. Makanya kenapa para ulama itu membagi 1 tahun itu menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu artinya per 6 bulan dibagi setiap 6 bulan. 6 bulan pertama itu mereka gunakan dengan mereka selalu berdoa, memohon selama 6 bulan itu agar mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan. Artinya mereka sudah doa, ya, selalu berdoa, ya mereka selalu berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu dari 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah doa. Berarti dari bulan ketiga, dari bulan Rabiul Awal, mereka sudah berdoa agar bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Nanti 6 bulan keduanya itu realisasi mereka dari apa yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan. Jadi 6 bulan realisasinya. 6 bulan berikutnya menjelang Ramadan doa bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi jauh banget para ulama itu persiapannya gitu. Kenapa? Karena tadi Ramadan itu untuk bisa kita maksimal butuh keimanan yang kuat. Tanpa keimanan yang kuat, ya yang penting sehat. Enggak jaminan sehat. Banyak orang sehat di bulan Ramadan enggak puasa banyak. Ya, silakan aja mampir ke warteg kalau siang-siang. Itu orang-orang kuat semua kan gitu. Ya, walaupun ada juga kita nggak bisa suzon semuanya, bisa jadi karena uzur syar'i kan gitu. Tapi nggak sedikit juga yang memang mereka enggan melaksanakan puasa gitu. Nah, kalau nggak iman yang kuat nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi asalnya tuh ibadah puasa itu berat. Kalau ada yang bilang puasa enteng, gitu, puasa ringan, enggak, asalnya itu tetap berat. Apa yang memudahkan? Karena keimanan. Jadi mau memudahkan itu yang menjadikan ringan itu karena keimanan seperti itu. Nah, makanya kemudian kata para ulama lebih khusus lagi mereka memulai lebih persiapan khusus lagi yaitu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Maka kata mereka bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Rajab bulan menanam. Kemudian Sya'ban bulan menyiram. Ya, sekaligus menjaga. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Sampai begitu mereka. Nah, jadi 6 bulan sudah berdoa, masuk bulan Rajab, mereka sudah mulai menanam dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah. Di antara saum di bulan Rajab itu sendiri. Qiyamul Lail, tilawah, kemudian dikuatkan lagi di bulan Sya'ban. Sehingga masuk Ramadan siap banget dengan keimanan yang sudah kuat seperti itu. Maka perhatikan hadis-hadis Nabi tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan selalu didasarkan karena keimanan. Man shoma Ramadana imanan. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan salat qiyamul lail, salat tarawih dalam ini secara khusus di bulan Ramadan, maka kata Nabi apa? Karena iman, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang mendirikan, menghidupkan 10 hari terakhir dalam rangka mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar karena iman, ya, dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Ini semuanya iman, Pak. Ya, puasa itu karena iman, sholat tarawih juga karena iman. Ya, makanya ujian keimanan sholat tarawih itu khusus. Ya, bisa gak Masjid Al-Falah dari awal sampai akhir itu penuh? Ya, nggak berkurang. Amin. Nggak ada yang amin deh. Ya, karena merasa berat sih ya gitu ya. Jadi malam-malam pertama saja yang penuh. Gitu. Tapi kalau imannya cukup memasuki Ramadan, insya Allah dia istiqomah. Dia istiqomah insya Allah. Nah karena masalahnya imannya modalnya cekak. Mau masuk Ramadan cekak. Akhirnya apa? Nggak bisa istiqomah. Berat dia. Ya. Apalagi kalau sudah masuk suasana Lebaran, wah udah nggak mikirin tuh taraweh, ya, mikirinnya Lebaran. Nah, zaman sekarang aja jarang ibu-ibu bikin kue. Kalau dulu, ya udah 10 hari terakhir sibuk dengan bikin kue, biji ketapang, dan seperti itu ya, dan lain-lain sebagainya, nastar. Kalau sekarang mah tinggal pesen aja seperti itu. Dulu begitu. Orang tua saya itu kalau sudah menjelang Lebaran, wah udah sibuk di dapur. Bikin apa? Bikin wajik, ya, bikin tape uli. Nah, karena orang Betawi gitu ya. Ya. Jadi Lebaran kalau nggak ada wajik, nggak ada tape uli, nggak abdol gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi konsentrasinya sudah di situ, bukan lagi kepada ibadah. Bukan itu dilarang, silakan, tapi jangan sampai melalaikan ibadah. Walaupun sholat tarawih itu adalah ibadah yang sunnah, tapi fadilahnya luar biasa masalahnya gitu. Terutamanya tadi. Jadi kalau dikatakan malam pertama sholat tarawih menghapus dosa, malam kedua begini-begini, nggak berdasarkan hadis Nabi, seluruh malam di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan sholat tarawih itu menghapus dosa semua. Gitu. Karena Nabi mengatakan itu, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangkan dosa kita diampuni setiap malam dengan kita mendirikan sholat tarawih gitu. Mendirikan sholat tarawih gitu. Nah itu karena kalau punya iman luar biasa, kita akan mudah untuk melaksanakannya seperti itu. Dan di samping bekal-bekal keimanan menuju Ramadan ini, maka ada bekal yang lain, misalnya keilmuan, itu penting. Ya, jadi kita buka lagi tuh fiqhus siyam, fiqhus sholat tarawih, fiqhus i'tikaf, fiqhus zakat, fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat. Ya, nah itu dipelajari lagi, dibuka lagi, dihangat-hangatin lagi, agar kita semakin semangat dengan bekal ilmu seperti itu. Karena ini penting. Ini juga tidak kalah dengan keimanan. Ya, jadi kalau nggak punya ilmu juga bahaya. Amal kita tidak bisa diterima. Apalagi sering saya sampaikan, ilmu itu tidak hanya menjadi syarat diterimanya ibadah, tapi ilmu juga menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan pengangkatan beberapa derajat. Dan saya sering kutip ucapan Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 4 tentang status anjing yang memburu binatang buruan, lalu binatang buruan itu ya tidak mati diterkam dan tidak sempat disembelih. Apakah halal atau haram untuk dimakan? Kalau mungkin habis diterkam nggak langsung mati, sempat disembelih, itu jelas halal. Tapi kalau misalnya nggak sempat disembelih, keburu mati. Nah, halal apa enggak? Maka ayat Al-Quran turun memberikan jawaban. Ternyata hukumnya halal dengan beberapa syarat, kata para ulama. Nah, oleh karena itu Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa'lam
annal alim kana lahu minal fadilah ma laisa lil jahim. Ketahuilah, orang yang berilmu itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak berilmu. Di annal kalba iza ullima kana lahu fadilatun ala sairil kilab. Karena anjing saja ketika dia berilmu, maka dia pun naik derajatnya dibanding anjing-anjing yang lain. Begitu juga dengan manusia. Dia akan derajatnya naik kalau dia punya ilmu. Gak semuanya halal buruannya, dengan syarat anjing itu berilmu. Begitu juga kita, kalau kualitas ibadah kita mau luar biasa dan hasilnya luar biasa, maka bekali diri kita memasuki Ramadan ini dengan keimanan dan dengan ilmu yang cukup, sehingga ibadah kita akan diterima dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mempunyai dua orang yang pertama Abu Bakar mati karena meninggal Sakit. dan tiga orang yang lainnya yaitu Umar, Utsman dan Ali mati karena bunuh. Yang paling terakhir ialah Ali. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman Bin Muljam. yang menafsirkan dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan itu kafir. Pertanyaannya pada waktu Ali dibunuh, kenapa pemuka agama yang lain tidak mengambil tidak bagi ayat atau tidak? Mohon doa dan bersyukur. Ya. Jadi tentang kematian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, itu sudah dan Ali sudah dinubuahkan oleh Nabi kan gitu ya. Ketika Nabi naik ke Bukit Uhud, ke Gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka tiba-tiba Bukit Uhud itu, Gunung Uhud itu bergetar seperti gempa kan gitu. Lalu Nabi kemudian bersabda, berkata kepada Uhud, wahai Uhud, tenanglah, karena di atasmu ada Nabi, dan di atasmu ada As-Siddiq, dan di atasmu ada dua orang yang syahid gitu ya. Memang begitu. Jadi sahabat Umar dan Utsman sudah disebut oleh Nabi bakal mati syahid. Jadi walaupun matinya dibunuh, tapi Nabi sudah menyebut dengan kematian syahid seperti itu. Begitu juga Umar, Ali tadi saya sudah katakan, Nabi sudah menubuahkan matinya dibunuh seperti itu oleh orang yang paling celaka. Ya tadi Ibnu Muljam, betul dia dikenal penghafal Quran. Ya, tapi kemudian jadi sesat pemahamannya gitu. Jadi sesat pemahamannya. Nah, ketika Ali dibunuh, apakah ada eksekusi? Ada, saya katakan tadi. Jadi Ibnu Muljam ya, ketika ditangkap lalu kemudian mau dieksekusi, dia sama sekali nggak ada penyesalan. Dia bilang gitu, saya melakukan ini karena dasar hukum Allah. Ya jelas sekali, benar. Padahal jelas-jelas salah, membunuh salah, sesama seorang muslim lagi. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu fasik, membunuhnya kekufuran. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa a'adda lahu azaban azima, kata Allah. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan secara sengaja, jelas yang dilakukan oleh Ibnu Muljam itu secara sengaja. Dia memang ingin membunuh Ali, dia berencana. Karena Ali tidak berada di atas hukum Allah menurutnya. Maka apa kata Allah? Fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja, itu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya.
Wala'anahu, Allah melaknatnya. Wa'addalahu azaban azima, Allah siapkan azab yang paling yang besar. Itu jelas ayatnya, dan pasti saya yakin dihafal oleh Ibnu Muljam karena dia seorang penghafal Quran. Tapi karena sudah sesat pemikirannya, merasa paling benar sendiri, akhirnya dia tidak mengakui kesalahan itu. Bahkan dia mengatakan, saya melakukan ini karena di atas hukum Allah. Sampai akhirnya dia dieksekusi mati. Dieksekusi dia, masih mati. Jadi ada beda dengan Utsman. Memang sampai Ali meninggal dunia tidak bisa ditemukan siapa pembunuh Utsman. Walaupun para ulama mengatakan sebenarnya tahu, tapi eksekusinya enggak gitu. Ternyata dikaji-kaji karena mungkin Ali memiliki berpandangan lebih besar maslahatnya untuk tidak mencari itu. Karena kondisi umat Islam saat itu sedang konsentrasinya bagaimana terjadi banyak perselisihan antara kaum muslimin. Maka yang lebih diutamakan selesai urus ini daripada mencari siapa dalang pembunuhan Utsman. Maka itulah karena Ali tidak melakukan itu, dan inilah yang dituntut oleh keluarganya Utsman. Salah satunya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia nggak terima karena ternyata Ali tidak menunaikan janjinya yang akan mencari pembunuh Utsman. Sehingga terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah. Sampai terjadi perang Siffin. Sampai kemudian Ali terbunuh. Sampai kemudian digantikan baiat pemimpin kaum muslimin saat itu adalah putranya Ali, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Hasan melihat perselisihan yang tajam antara pendukung Ali dan pendukung Muawiyah, maka Hasan legowo menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah. Tapi dengan syarat, nanti setelah engkau meninggal, kembalikan pemilihan kepemimpinan kaum muslimin kepada umat Islam. Tapi ternyata Muawiyah tidak melakukan itu. Sebelum dia meninggal, dia sudah menyiapkan anaknya sebagai penggantinya. Dan kemudian berdirilah yang disebut dengan dinasti Umayyah. Seperti itu. Nah, kemudian ganti lagi, dikudeta lagi oleh dinasti Abbasiyah. Bahkan sampai kemudian dinasti semua keturunan dinasti Umayyah itu dibunuh oleh dinasti Abbasiyah. Sampai kemudian lolos satu orang, yaitu Abdurrahman bin Dakhil. Dia lari keluar dari Suriah, dia nyebrang ke Spanyol. Kemudian di Spanyol, dia kemudian merintis dan mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Bahkan majunya luar biasa seperti itu. Maka di sanalah Islam berkembang di Spanyol. Sampai kemudian nanti terjadi pembantaian besar-besaran di Spanyol. Begitulah sejarah kita. Ya, jadi ada hukumnya tadi eksekusi itu. Bahkan tadi sama sekali Ibnu Muljam tidak mengakui kesalahannya. Dia tidak bertobat karena telah membunuh sesama muslim, sesama mukmin. Wallahu a'lam bishawab.